alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil berniat i'tikaf kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain, masih di surah An-Nisa, masih di awal, tepatnya di surah An-Nisa ayat 10. Masih Allah membicarakan tentang anak yatim, tentang hukum menzalimi anak yatim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Qala Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguh orang-orang yang memakan harta anak yatim. Ini yang dimaksud adalah orang yang mengurus harta anak yatim. Memakan di sini cuma salah satu contoh, yang artinya orang yang menghabiskan harta anak yatim zulman, ya'kuluna amwalal yatama, yang memakan harta anak yatim secara zalim, artinya tanpa hak. Beda halnya kalau yang menjaga ini walinya ini fakir, itu dibolehkan mengambil dari harta anak yatim seukuran upahnya, seukuran upahnya. Misalkan upah kalau kerja ngurus anak sehari 50.000, itu kalau yang walinya fakir miskin tak ada kerja, itu boleh dia mengambil dari harta anak yatim sekedar upah dia mengurus anak yatim, boleh. Tapi kalau kaya jangan. Kalau walinya itu yang mengurus anak yatim kaya, enggak boleh. Dan sekarang qala Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang memakan harta anak yatim tapi dengan cara zalim, bukan hak. Dia kaya, dia enggak butuh harta anak yatim tapi dia ambil, ataupun dimakan berlebihan. Fakir yang butuhnya upahnya sehari 50, dia makan 1 juta. Nah, ini untuk makan di sini cuma salah satu contoh cara menghabiskan harta anak yatim. Oh Ustaz, saya enggak makan, saya ambil harta anak yatim, saya bikin rumah, sama juga. Artinya menghabiskan harta anak yatim, termasuk membakar. Ini juga maksud makan harta haram itu, enggak harus makan, bukan makan. Jadi jangan ada hilah. Ada orang bisnis yang tidak dibenarkan Allah Subhanahu wa taala ataupun hasil judi, dia bilang oh ini harta haram, enggak boleh dimakan. Terus ngapain? Saya bikin rumah, ataupun saya beli mobil, saya pakai. Hukumnya apa? Sama, haram. Jadi memakan harta anak yatim jangan diartikan cuma masukin ke perut, enggak. Artinya memakai itu harta haram, hukumnya tetap haram walau dengan cara selain makan. Bikin rumah, beli mobil, sama hukumnya juga haram. Jadi untuk Allah sebutkan makan karena biasanya, itu cuma karena pengaruh kebiasaannya harta dipakai buat makan. Nah, Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, seseorang yang makan harta anak yatim zulman, dengan secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya dia itu hanya memakan di dalam perutnya, artinya mengisi perutnya naran, akan neraka. Jadi orang yang makan harta haram sama dengan dia memasukkan harta api neraka ke perutnya. Alasannya li'annahu ya'ulu ilaiha, karena makanan dari yang harta haram yang ia makan itu nanti mengakibatkan ke api neraka di hari kiamat. Nah, inilah
ungkapan dari Allah ke orang yang makan harta haram. Cuman di sini disebutkan harta anak yatim, tapi secara umum harta haram sama semua. Makan haram ada dua sebabnya. Yang pertama karena memang makanan itu haram, seperti anjing, babi misalkan, itu memang makanannya haram, memang ainnya hukumnya haram. Ada sebagian lagi yang haram, yang kedua prosesnya yang haram. Makanan halal, nasi, makanan ayam, kambing halal, tetapi proses mendapatkannya itu yang haram. Dengan harta orang kita ambil, harta anak yatim diambil dengan cara zalim, ataupun dengan transaksi yang tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala, transaksi riba, transaksi judi. Nah, ini semua dinamakan juga harta haram, harta haram. Ustaz, kalau saya punya harta haram, bagaimana, apa saya lakukan? Yang pertama, kalau kita tahu pemiliknya, kembalikan. Kalau kita curi punya si fulan, kita ambil korupsi, kita ambil punya perusahaan misalkan, solusinya ambil itu duit, kembalikan. Nah, yang tukang korupsi misalkan, solusinya kembalikan ke negara. Itu uang yang sudah pernah diambil. Kalau kita tahu pemiliknya, kalau nggak tahu pemiliknya, udah gini, kita duit ada, pemiliknya nggak tahu lagi siapa, mau saya kembalikan kemana? Ambil itu duit, sedekahkan atau sedekah ke masjid, niatkan pahala untuk pemiliknya. Nah, ini solusi yang jangan sampai itu duit ini berhubung nggak tahu lagi pemilik, udah jadi milik saya. Jadi tetap milik orang lain. Selama benda itu bukan milik kita, sama dengan milik orang lain. Kalau kita tahu pemiliknya, kembalikan. Atau misalkan dari hasil judi kita menang, dapat 100 juta, ini dikembalikan ke mana? Kembalikan ke yang siapa kita main judi. Kembalikan ke orang-orang yang pemilik asli. Karena hasil dari judi itu nggak bakal berubah milik menjadi milik. Hasil judi itu uang yang kita dapatkan dari hasil judi, menang judi, itu uang bukan milik kita, karena transaksinya tidak sah. Seperti halnya juga riba, kita rentenir, kita ngutangin ke orang, kita kasih pinjemin ke orang, ntar dibayar, kita kasih 100, dia bayar 150, itu 50.000, bukan milik kita. Nah, nggak bakal jadi milik kita sampai hari kiamat. Solusinya kembalikan 50. Nah, kembalikan kembali 50 yang dari riba tadi. Itu cara mengembalikan harta haram. Yang pertama, kalau kita tahu pemiliknya, kembalikan ke pemiliknya. Kalau sudah nggak tahu lagi siapa pemiliknya, sudah ambil itu duit, infakkan di jalan Allah, kasih ke masjid atau bangun WC umum atau apa untuk kemaslahatan umum. Niatnya untuk yang niatkan untuk yang pemilik harta yang kita pegang. Karena kadang-kadang ada duit seperti itu, kita nggak tahu lagi milik siapa ini. Tapi ini yang pasti bukan, ini dari hasil haram. Lakukan. Atau yang kedua, ambil itu uang, kasih ke pemerintah, kasih ke Baitul Mal, kasih ke Baitul Mal. Datang ke pemerintah, ini ke Baitul Mal, ini uang saya dapat dari nggak benar, ini saya kembali, kita taruh. Biarkan mereka yang mengelola. Nah, di sini ada Baitul Mal, badan zakat lah. Nah, ke Baitul Mal. Kalau di Aceh itu ada Baitul Mal. Ambil, bawa duit, kasih ke Baitul Mal. Solusi harta haram. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Seorang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya sesungguhnya ia hanya sedang memasukkan dalam perutnya akan neraka jahanam, akan neraka. Akan Nabi qala Allah, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka itu akan yaslawna ay yadkhuluna. Ini sebagian qiraat yuslawna, sebagian qiraat yaslawna. Yang hafaz yang kita baca yaslawna. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan memasuki sa'ira, neraka sa'ir. Ya, kalau yuslawna dimasukkan, yaslawna sa'ira, dan sungguh mereka akan memasuki neraka sa'ir.
artinya naran syadidatan yahtarikuna fiha, itu mana sa'ir, artinya api yang sangat panas, yahtarikuna fiha, yang mereka terbakar di dalamnya. Inilah ancaman ataupun akibat dari memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Malahan dalam sebagian riwayat disebutkan anna akila mal al-yatim yub'atsu yawmal qiyamah wa dukhan yakhruju min qabrihi wa min famihi wa min anfihi wa udhunihi wa 'ainihi. Disebutkan orang yang makan harta anak yatim ataupun yang menghabiskan harta anak yatim dengan zalim nanti akan dibangkit di hari kiamat. Ketika dibangkit oleh Allah, wa dukhan yakhruju min qabri, yang pertama dari kuburnya keluar asap. Sebelum dibangkit dari kuburnya keluar asap. Wa min famih, dan dari mulutnya keluar asap. Wa anfi, dari hidungnya. Juga wa udhunih, dari dua telinga. Dua telinga ini keluar asap. Orang yang makan harta anak yatim. Wa ainih, juga termasuk dari mata. Artinya dari mata, hidung, mulut, semua mengeluarkan asap. Fa ya'rifun nas, maka nanti di padang mahsyar orang-orang manusia yang lain bakal mengetahui annahu kana ya'kulu malal yatimi fid dunya. Nah, itu bentuk tanda nanti di hari kiamat semua orang bakal tahu kalau ini adalah orang makan harta anak yatim. Jadi nanti di padang mahsyar tanda orang yang makan harta anak yatim dengan keluar asap. Jadi asap dari kuburnya, dari hidungnya, dari telinganya, dari mulutnya, dari hidungnya, dan termasuk dari mata. Itu semua mengeluarkan asap. Itu tanda orang yang makan harta anak yatim ketika ia di dunia. Nah, besok kita lanjutkan. Ini mulai besok insyaAllah sudah memasuki ayat ilmu waris. Dari mulai harta warisan anak, warisan istri, warisan suami, dan hingga selesai. Kita cukupkan. Allahumma faqihna fid din, wa'allimna at-ta'wil, waftah alaina fatihul arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.